Baik, salam, selamat hari Minggu buat kita semua, buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Selamat beribadah secara online. Biarlah kasih karunia Kristus ada untuk kita semua. Saya mau baca satu ayat firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya sambung ayat yang ke-6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu kita ditentukan oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena pengharapan kami tidak mengecewakan di dalam Engkau, Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia karena kami percaya kepada Engkau. Kami bersyukur karena Engkau sudah mati buat kami waktu kami masih ada di dalam dosa. Kami bersyukur meskipun di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, di dalam keterbatasan, kami bersyukur masih punya pengharapan yang pasti, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Aku berdoa ya Tuhan, setiap kami yang beribadah secara online, yang ada di rumah, kami yang ada di tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus bahwa Allah kami Allah yang Immanuel, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, Allah yang selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan buat segala pengharapan yang Engkau berikan buat kami. Biarlah kami boleh berjalan dalam sepanjang minggu ke depan di dalam pengharapan yang baru. Kalau Engkau menemui kami Tuhan, ada pengharapan kami yang mulai lemah, ada mungkin pengharapan kami yang mulai hilang Tuhan, kami yang sulit melihat pengharapan yang baru, biarlah hari ini Tuhan Engkau memulihkannya di dalam nama Yesus. Kami yang mungkin kehilangan harapan untuk masa depan kami Tuhan, hari ini kami percaya bahwa di dalam Engkau selalu ada pengharapan. Kami yang kehilangan harapan mungkin untuk keluarga kami Tuhan, untuk hubungan kami, relationship kami Tuhan, kami mau taruh di dalam Engkau, di dalam nama Yesus. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh jadi dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang penuh pengharapan, nama yang ya dan amin, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus pelepas dosaku.
Yesus dia harapan, Yesus harapan, Yesus harapan jiwaku, Yesus pelepas dosaku, Dia juru selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapan, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapan, Yesus dia harapanku, Yesus dia harapan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, kami puji nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami rindu Tuhan, menyembah Engkau, memuji Engkau dengan hati, dengan jiwa kami. Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia Tuhan.
yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu Tuhan, ku sembahmu sebab namamu sebab namamu Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu memberkati kami, memerdekakan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah secara online di GSCA NCA Waingapu. Dan kita akan melanjutkan tema kita pada bulan ini tentang pengharapan. Dan hari ini saya akan bersama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan yang lalu kita sudah belajar tentang menabur benih. Kalau setiap kita ingin menikmati pelipat gandaan, menikmati hidup di dalam kemenangan dan mujizat, saudara dan saya harus hidup di dalam pengharapan. Setiap kita yang sudah menabur benih, kalau kita percaya kita sudah menabur benih yang baik dalam hidup kita, maka hiduplah di dalam pengharapan akan benih yang sudah saudara tabur. Dan kita semua akan menuai dengan bersorak-sorai. Mari kita sama-sama buka satu ayat untuk memulai pembelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tetap bersuka cita di dalam pengharapan. Bersuka cita di dalam pengharapan apapun keadaan yang hari ini saudara sedang alami dalam hidup saudara. Banyak orang sudah mulai takut untuk berpengharapan. Sudah mulai khawatir, anak-anak muda mungkin khawatir akan masa depannya. Bagaimana saya bisa punya masa depan yang baik kalau saya hanya anak seorang petani mungkin. Atau mungkin orang-orang muda sudah mulai khawatir ketika dia sudah menginjak umur 30. Aduh, di mana jodoh saya akan datang? Mereka sudah berpikir, aduh bagaimana nanti saya menikah sedangkan uang hasil kerja saya baru sedikit, mana biaya nikah mahal. Mereka sudah mulai berpikir, kalau sudah punya biaya menikah pun masih berpikir, saudara, siapa lagi yang saya mau ajak menikah? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita penuh dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, kita tidak akan pernah bisa bersukacita dalam pengharapan seperti yang firman Tuhan katakan di sini. Banyak orang selalu berpikir, bagaimana saya punya bisa kehidupan lebih baik, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Banyak orang mengalami PHK, banyak orang mengalami kesusahan dalam pekerjaannya, pendapatannya berkurang yang berbisnis. Mereka sudah lagi takut untuk berpengharapan, bisakah tahun-tahun ke depan menjadi tahun-tahun yang lebih baik? Sedangkan dunia di sekitar kita tidak menunjukkan kepastian apapun dalam hidup kita. Karena memang kita sedang hidup di dalam dunia yang tidak pasti, saudara. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, mari setiap kita meletakkan pengharapan kita di tangan Tuhan yang tahu dengan pasti masa depan kita. Dan firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada, dan masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mari, saya mengajak setiap kita, bahkan dalam rumah tangga pun, kita harus tetap punya pengharapan. Istri-istri jangan pernah mengatakan, oh berapa banyak saya sering mendengar istri-istri mengatakan kepada saya, suami saya tidak akan berubah.
Kalau mungkin para bapak-bapak akan mengatakan, bagaimana gaji saya akan naik? Saya hidup di dalam masa yang seperti ini. Saya sudah berdoa, saya sudah berdosa bahkan, ya kan? Tetapi gaji saya ya segini-segini saja. Tidak cukup. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Banyak orang memikirkan, aduh, hutang saya mungkin 7 turunan pun belum lunas. Saudara, hutang bukan untuk dipikir, tetapi untuk dibayar. Tapi setiap kita di tempat ini, saya percaya kalau kita mau belajar mengatakan hari ini, bukan apa yang sedang kita alami, apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara katakan hutang saya tidak akan lunas, ya itu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara berani hari ini meletakkan pengharapan saudara di dalam dasar firman Tuhan yang benar, firman Tuhan membuat saya berani berkata bahwa saya tidak akan meminjam tetapi akan meminjamkan pinjaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaruhkan pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengatakan bukan yang hari ini, saat ini saudara sedang alami. Hal-hal yang saat ini, kesesakan yang saudara sedang rasakan dalam hidup saudara, atau yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Belajarlah untuk mengatakan sesuatu yang ingin saudara alami di masa depanmu. Belajarlah mengatakan apa yang saudara ingin rasakan, ingin terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan itulah hidup di dalam pengharapan. Karena saudara seringkali ketakutan, kekhawatiran itu jauh lebih membunuh dibandingkan apa yang saudara takutkan. Ketakutan itulah yang jauh lebih membunuh saudara, membunuh iman saudara, membunuh keberanian saudara untuk mengharapkan sesuatu yang besar dari Tuhan. Mungkin saudara katakan, saya sudah berdoa, bertahun-tahun saya berdoa tetapi hasilnya sama saja. Saya sudah melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita? Mari kita buka bersama-sama Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita sama-sama merenungkan pengharapan yang saat ini kita punya di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang ada di dalam pengharapan yang benar, atau ternyata pengharapan kita salah? Kenapa kita tidak pernah mendapatkan apa yang kita harapkan? Kata firman Tuhan, karena yang kita minta itu hendak kita habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Banyak orang rindu berdoa hanya untuk kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati selama dia hidup di dunia. Saudara, kalau saudara hari ini berharap meminta sesuatu kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hawa nafsu, jangan pernah mimpi saudara hidup di dalam sukacita pengharapan. Kalau saudara mengharapkan Tuhan, berkati saya motor baru supaya tetangga saya itu tidak bisa hina saya lagi. Wah, kalau saudara berdoa, Tuhan berkati saya rumah yang bagus supaya ipar saya, mertua saya sudah tidak lagi bisa menganiaya hidup saya lagi. Saudara dikasih Tuhan, kalau pengharapan saudara hanya terbatas kepada pengharapan yang duniawi, yang bisa kita lihat, itu bukan pengharapan yang benar. Coba lihat jauh ke dalam hati saudara. Apa yang hari ini sedang saudara harapkan? Apakah itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, supaya ketika kita jalan keluar kita bisa menegakkan kepala kita dan kita katakan, oh sekarang dunia tidak bisa menghina saya lagi, karena standar hidup saya sudah standar hidup yang tinggi di mata dunia. Saya bisa hidup nyaman, kemana-mana naik mobil yang bagus, mungkin bisa makan di restoran. Ini bukan jenis pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Tetapi saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara benar-benar mengerti hari ini pengharapan yang benar yang terkandung di dalam kebenaran firman Tuhan, bukan berarti saudara tidak bisa menikmati hal-hal itu terjadi dalam hidup saudara selama saudara hidup di dalam dunia. Tetapi kalau saudara mengerti dengan benar
Kalau segala sesuatu yang saudara rindukan itu hanya untuk mempermuliakan Tuhan yang saudara sembah, saya terlalu percaya Tuhan pasti akan tunjukkan itu dalam hidup saudara. Dia Tuhan yang akan membuat saudara bisa bersukacita di dalam pengharapan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara, menikmati pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Meskipun kita hari-hari ini ada mungkin di tengah penderitaan, di tengah hal-hal yang mungkin kesukaran, kesesakan di masa-masa ini, di masa-masa pandemi ini. Mari kita belajar dari kitab Pemazmur. Mari kita belajar dari Mazmur pasal 126. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikop di sana berjudul pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Ayat yang keempat, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Haleluya. Perikopnya jelas di sini katakan pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Mungkin hari-hari ini yang susah kita lakukan ketika kita sedang terjepit oleh masalah. Ketika kita melihat segala sesuatu tidak menunjukkan hal yang bisa kita harapkan. Saudara baca kitab Mazmur ini saudara. Dan jelas ayat 1 dan 2 di sana katakan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Orang yang punya pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, yang pertama, hidupnya akan seperti orang-orang yang bermimpi. Kalau saudara pernah tahu orang yang sudah tidur sangat nyenyak saudara, wah itu bahkan mungkin nyamuk gigit pun kadang tidak terasa. Saya sering berapa kali kalau saya tidur karena benar-benar sangat nyenyak, saya bangun saya sudah bingung itu pagi atau sore atau malam, saya di mana saya sudah bingung saudara. Kenapa? Karena orang-orang yang bermimpi kadang nggak aware dengan kejadian apa yang terjadi di sekitarnya. Tidak sadar apa yang saat itu terjadi di sekitarnya. Saya masih ingat kisah saya waktu saya kecil. Waktu saya masih SD, saya pernah berkunjung di rumah keluarga saya. Kejadiannya malam hari, kami kunjungan dengan seluruh keluarga saya di keluarga besar dari mami saya yang ada di Tuban. Saya masih tidur waktu itu, semua orang sudah, saya tidur lalu semua orang juga lanjut tidur. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang saya tahu, tiba-tiba ketika saya bangun, rumah itu sudah penuh dengan polisi saudara. Polisi sudah masuk ke kamar dengan kegaduhannya dan saya kaget terbangun. Saya heran, ada apa ini? Dan ternyata ketika saya keluar, itu saya baru dapat cerita. Ternyata rumah itu malam itu sedang terjadi perampokan saudara. Dan semua keluarga saya sudah bersiap-siap untuk lari dari pintu belakang. Bayangkan kalau hari itu Tuhan tidak tolong melalui polisi yang cepat datang, lain cerita saudara. Tapi malam itu saya terbangun tanpa saya sadar apa-apa. Padahal semua orang sudah sibuk menyelamatkan diri. Saudara dikasih Tuhan, itulah orang yang sedang bermimpi. Firman Tuhan katakan orang-orang yang bermimpi, orang-orang yang tidur dengan sangat nyenyak tidak akan sadar mungkin dengan kejadian yang terjadi di sekitarnya. Dan orang yang berpengharapan di tengah penderitaan, kata firman Tuhan, seperti orang-orang yang bermimpi. Apapun hari ini keadaan yang sedang saudara alami, mau keadaan dunia sedang gonjang-ganjing, kita mendengar berita yang dunia sedang
kita dengar hari-hari ini, setiap hari hanya kita melihat berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang tidak memberikan pengharapan. Tetapi orang yang hidup di dalam pengharapan yang benar masih akan bisa menikmati hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan seperti orang yang bermimpi. Yang pertama, mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Orang yang hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan, apapun keadaannya, apapun keadaan dunia di sekitar, dia akan tetap menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Maka hari ini saya rindu mengingatkan setiap saudara, tetaplah hidup di dalam sukacita pengharapan itu. Meskipun hari ini saudara tidak melihat apapun yang ada di depan itu memberikan saudara satu pengharapan yang baik, tetapi percayalah, hidup di dalam damai sejahtera Tuhan akan membuat saudara hidup seperti orang-orang yang bermimpi. Ayat yang ketiga sampai yang kelima, mari kita baca. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan ayat ketiga dan keempat, firman Tuhan katakan, orang yang hidup di dalam pengharapan tahu dengan pasti bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam hidupnya. Hari ini kalau saudara melihat masalah saudara besar, kalau saudara melihat pergumulan saudara sepertinya tidak terselesaikan, satu masalah belum selesai, masalah yang lain datang dalam hidup saudara. Mari kita datang dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Semakin besar masalahmu, semakin saudara tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah saudara, disitulah saudara akan melihat Tuhan akan bertindak untuk menyelesaikan, melakukan perkara yang besar di dalam hidup saudara. Supaya ketika masalah itu selesai, saudara bisa menoleh ke belakang dan saudara katakan, ini bukan karena kuat dan gagah saya, ini bukan karena kepintaran dan kehebatan saya. Kalau saya bisa bertahan saja sampai hari ini, kalau saya bisa kuat menegakkan kepala saya saja sampai hari ini, saya tahu itu karena perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah orang yang hidup di dalam pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dia tahu dengan pasti, hidupnya terjamin dengan pasti bahwa Tuhan yang dia sembah akan melakukan perkara yang besar dan dahsyat dalam kehidupannya. Jadi hari ini kalau kita punya masalah yang besar, kita bersyukur karena Tuhan kita senang melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam hidup kita. Supaya apa saudara? Coba saudara lihat ayat yang ketiga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara baca ayat sebelumnya jelas di sini, orang-orang akan melihat, orang-orang akan mengatakan di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Punyalah pengharapan, satu hari nanti keluarga saudara akan melihat hidup saudara dan katakan, Tuhan telah melakukan perkara yang besar terhadapmu. Aku tahu engkau dulu tidak seperti ini. Punyalah harapan, suatu hari nanti orang tuamu akan mengatakan, engkau memang anak seorang petani dari kampung, tapi aku tahu Tuhan telah melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Kalau engkau bisa sukses, engkau diberkati Tuhan, itu karena Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Supaya ketika kita lepas dari masalah, ketika kita lepas dari penderitaan, kita tidak membusungkan dada dan mengatakan ini semua karena saya. Tapi kita tahu pasti bahwa dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Haleluya. Yang terakhir saudara, mari saudara lihat ayat yang ke-6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menuai dengan sorak-sorai, menunjukkan tuaian yang penuh dengan kemenangan. Kalau saudara lihat petani
panen lalu hasil panennya tidak memuaskan, dia tidak akan bersorak-sorai, saudara. Biasanya orang yang bersorak-sorai kalau dia melihat apa yang dia tanam hasilnya lebih dari apa yang dia harapkan. Tapi itulah janji firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa apa yang akan kita terima itu jauh lebih dari apa yang bisa kita harapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pepatah kuno yang mengatakan orang besar, orang sukses itu akan bertunas seperti pohon korma. Saya membaca banyak kisah tentang pohon korma yang lazim dijumpai di Timur Tengah, ditanam di kondisi tanah yang kering, gersang, tandus, dan sering dihantai badai gurun yang dahsyat, badai pasir yang dahsyat. Oleh karena itu biasanya pohon korma itu kalau ditanam, itu kalau misalnya dia tidak dilakukan sesuatu, dia tidak akan bertahan hidup lama, saudara. Nah, tapi apa yang membuat pohon korma itu terkenal dan buahnya sangat manis? Itu ketika dia ditanam, orang akan meletakkan batu di atas benih pohon korma ini. Petani di Timur Tengah akan menanam biji korma ke dalam lubang pasir lalu ditutup dengan batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa harus ditutup dengan batu? Karena kalau tidak ditutup dengan batu, ketika pohon korma ini baru muncul sedikit, dia akan mati, layu, karena keadaan sekitarnya tidak mendukung dia, saudara, untuk dia tumbuh besar. Tetapi justru karena batu inilah yang akan memaksa pertumbuhan batang korma ini bukan ke atas dulu, tetapi ke bawah, saudara. Itulah yang membuat akar-akarnya menjadi kuat untuk mencari air tanah yang semakin dalam, saudara. Oleh karena itu, ketika pohon korma ini sudah kuat akarnya, maka ketika dia bisa naik ke atas, dia bisa menggulingkan batu yang ada di atasnya itu. Kenapa? Akarnya sudah kuat di dalam, saudara yang dikasihi Tuhan. Ini sebenarnya prinsip kehidupan yang kita harus belajar. Mungkin hari ini saudara gak pernah bisa lihat ke atas. Sepertinya kalau lihat ke atas gelap terus. Sepertinya betapa batu masalah yang sedang menindih hidup saudara itu terasa sangat berat, terasa sangat besar, dan saudara tidak pernah bisa melihat apapun di baliknya. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup saudara, supaya saudara betul-betul belajar untuk mengakar dulu dengan kuat di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar untuk berakar kuat di dalam firman Tuhan, saudara gak akan sekedar bertahan dengan kehidupan ini, hanya bertahan supaya bisa melewati masa ini saja. Tetapi justru ketika saudara berakar semakin kuat ke dalam firman Tuhan, semakin saudara kuat hidupkan ke dalam. Ketika saudara bisa gulingkan batu masalah yang ada di atas saudara, saudara akan keluar menjadi pemenang-pemenang kehidupan yang membuahkan buah-buah yang manis dalam hidup saudara. Percayalah, batu masalah yang diizinkan mungkin menekan hidup kita hari ini hanya membuat kita semakin berakar kuat di dalam Tuhan. Saya rindu saudara, setiap kita akan keluar sebagai pemenang-pemenang kehidupan, menghasilkan buah yang manis untuk memuliakan Bapa kita di surga. Sebagai ayat yang terakhir, kita buka sama-sama 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Saudara perhatikan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu.
Ini janji firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Jadi kalau pengharapan saudara masih terbatas hanya hal-hal duniawi yang bisa saudara lihat hari ini, entah rumah yang nyaman, entah mobil yang bagus, entah hal-hal duniawi yang saudara bisa lihat hari ini, itu masih pengharapan yang bukan seharusnya saudara harapkan. Percayalah, kalau saudara membutuhkannya selama saudara hidup di dunia ini, Tuhan akan berikan itu dalam hidup saudara. Tapi pengharapannya benar di dalam Tuhan, firman Tuhan tulis di sini untuk kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Apa itu yang tidak dapat binasa? Apa itu yang tidak dapat cemar? Dan yang tidak dapat layu yang tersimpan di sorga bagi kamu. Harusnya pengharapan saudara sudah harus saudara taruhkan kepada hal-hal yang kekal seperti ini. Hal-hal yang tidak mudah binasa, hal-hal yang tidak mudah cemar dan tidak dapat layu. Itulah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara punya pengharapan yang benar di dalam Tuhan, setiap kita hidup di dalam pengharapan yang benar di dalam Tuhan, hidup kita akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini, mari kita melihat hidup kita masing-masing dan apa yang hari ini sedang saudara harapkan untuk terjadi dalam hidup saudara. Pastikan motivasi harapan saudara itu benar di hadapan Tuhan. Pastikan apa yang kita harapkan adalah hal-hal yang kekal untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menjawab setiap kerinduan hati saudara dan saya. Kerinduan Tuhan memakai hidup saya dan saudara untuk memuliakan namanya. Kerinduan Tuhan memakai hidup saya dan saudara untuk membuat kerajaannya di muka bumi ini semakin menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Dan hari ini saudara, saya rindu pengharapan saudara adalah pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh kembali diingatkan bahwa setiap pengharapan kami harus kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Pengharapan yang benar adalah pengharapan dengan kami mempercayai bahwa ada nilai kekekalan dalam setiap pengharapan kami, Tuhan. Ajar mata kami, ajar pikiran kami, Tuhan. Bukan hanya mengharapkan hal-hal duniawi yang bisa kami nikmati selama kami hidup di dunia, apa yang fana saja, tetapi kami belajar mengharapkan satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan, di mana hidup kami akan Tuhan pakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, di mana hidup kami akan Tuhan pakai untuk membesarkan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Hamba berdoa ya Bapa, setiap kami jemaat Tuhan akan belajar hidup di dalam sukacita pengharapan itu. Dan kami percaya bahwa pengharapan kami di dalam Tuhan bukan pengharapan yang mengecewakan, karena kami sedang berharap di tengah kepastian di dalam Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang firman-Nya ya dan amin, dan pasti akan digenapi di dalam kehidupan kami. Dengan bersyukur biar pelipat gandaan mujizat itu boleh dirasakan oleh setiap jemaat Tuhan selama tahun ini, karena setiap kami hidup di dalam pengharapan yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami mau hidup di dalam pengharapan itu, di dalam sukacita itu, karena kami percaya kami akan menuai dengan bersorak-sorai. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, shalom.